Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita mau belajar tentang skala prioritas. Berbicara tentang skala prioritas, artinya kita juga berbicara tentang pembagian waktu. Pembagian waktu ini sangat penting ya, karena dari pembagian waktu ini kita mampu untuk mengatur waktu dengan baik dan mengurutkan pekerjaan penting dan mendesak sampai pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Mendesak dan penting. Kita harus pahami bersama ya, kalau mendesak itu adalah hal yang harus dikerjakan dengan sesegera mungkin, tidak bisa ditunda-tunda. Dan kata penting artinya hal yang ingin kita capai dan itu sangat berguna dalam kehidupan kita jangka panjang. Ini juga terencana dan tidak butuh waktu cepat. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya skala prioritas. Jika kita punya skala prioritas, maka pekerjaan kita hasilnya akan baik karena kita sudah tahu mana yang menjadi prioritas kita, sehingga itu yang akan diutamakan. Oke, kalau berbicara tentang prioritas itu adalah tindakan yang dianggap penting dilakukan dibandingkan yang lainnya. Prioritas merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk memudahkan kita dalam bertindak dan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, kita butuh yang namanya kerangka kerja agar menghilangkan pemborosan waktu. Untuk mempermudah, kita menggunakan Eisenhower Decision Matrix, di mana kita akan tahu bahwa tiap orang memiliki skala prioritas berbeda-beda tergantung tujuan yang mereka ingin capai, karena tujuan orang itu berbeda-beda. Namun kita bisa bagi menjadi 4 bagian seperti ini, di mana kita akan membagi waktu kegiatan kita dari yang mendesak dan penting, tidak mendesak tapi itu penting, dan mendesak tapi tidak penting, dan ada juga yang tidak mendesak dan tidak penting. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari kegiatan yang mendesak dan itu juga penting. Adalah mengerjakan tugas-tugas yang akan dikumpulkan di waktu yang dekat. Maka, kamu harus mengerjakan sesegera mungkin, tidak dapat ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, kita juga belajar tentang yang tidak mendesak, tapi itu penting, yaitu belajar tentang hal yang baru. Hal ini penting untuk mengembangkan diri kita di kemudian hari. Namun, hal ini tidak untuk dilakukan segera. Yang ketiga ialah mendesak tapi tidak penting. Hal ini harus segera dilakukan tapi tidak terlalu penting, seperti membalas chat atau mengangkat telepon. Dan yang terakhir adalah tidak mendesak dan itu pun juga tidak penting. Contohnya, menceritakan keburukan orang lain, atau bermain game terlalu lama, atau bermalas-malasan. Sekarang kita mau lihat contoh dari skala prioritasku. Di sini, saya memberi contoh dari pengalaman saya. Saya membagi kegiatan-kegiatan saya dari yang penting dan mendesak sampai yang ketidak penting dan tidak mendesak. Yang pertama, penting dan itu mendesak adalah membuat materi ajar untuk peserta didik. Kemudian, yang penting tapi tidak mendesak adalah belajar tentang kesehatan mental. Hal ini saya lakukan agar mengembangkan diri saya dan belajar banyak hal tentang kesehatan mental. Kemudian hal yang mendesak tapi itu tidak penting adalah melipat baju dan menyapu rumah. Dan ada juga kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak, yaitu nongkrong dan bermain games. Itulah contoh skala prioritasku. Kalau skala prioritasmu apa?